Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back channel Tian21 dengan Bagus Tian. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang mitigasi bencana alam geografi kelas 11. Mari kita simak video pembelajarannya sebagai berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep mitigasi bencana, penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia, kelembagaan penanggulangan bencana alam, kesimpulan dan latihan soal. Apa yang Anda ketahui tentang mitigasi bencana? Ya, mitigasi bencana alam adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Posisi Indonesia secara geografis menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana alam. Jika Tuhan telah berkehendak, maka akan dibinasakan apa yang Ia kehendaki, dan akan menyelamatkan siapa yang Ia kehendaki. Maka manusia harus selalu meningkatkan ibadah agar menjadi yang diselamatkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada konsep mitigasi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut ada 9. Pertama, cepat dan tepat. 2. Prioritas. 3. Koordinasi dan keterpaduan. 4. Berdaya guna dan berhasil guna. 5. Transparansi dan akuntabilitas. 6. Kemitraan. 7. Pemberdayaan. 8. Non-diskriminatif. 9. Non-politisi. Penanggulangan bencana alam dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, sedang terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Poin pertama, tahap pencegahan, yaitu di mana di tahap ini yaitu seperti perencanaan, penanggulangan bencana, mengurangi risiko bencana, pendidikan atau sosialisasi pelatihan terhadap masyarakatnya. Yang kedua, tahap tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan terhadap bencana alam yang terjadi. Yang ketiga dan keempat saling berkaitan yaitu tahap rehabilitas dan tahap rekonstruksi. Tahap membangun kembali dan dari bencana alam yang terjadi. Bencana alam yang terjadi di Indonesia sangat banyak, yaitu bisa ada 9. Posisi Indonesia secara geografis menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana alam. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana alam tersebut. Yang pertama ada bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran hutan, dan angin puting beliung yang familiar bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, bencana gempa bumi terhadap perencanaan mitigasi bencananya yaitu sebelum terjadi gempa bumi kita harus masyarakatnya membangun rumah tahan gempa, yaitu tahan gempa itu konstruksinya yang kokoh dalam membangun rumah. Setelah itu ada sedang terjadi gempa bumi, maka segeralah selamatkan diri dan keluarga dengan keluar rumah. Tahap selanjutnya, setelah terjadi gempa bumi, waspada dengan adanya gempa susulan. Nah, jika ada gempa bumi, kalian langsung ke halaman terbuka. Ya, jika ada gempa susulan, jangan langsung balik lagi ke rumah jika sudah selesai gempanya. Suatu saat bakal ada gempa susulan bila terjadi.
Selanjutnya adalah bencana letusan gunung api. Kita dalam mitigasi bencananya itu, proses pertama sebelum terjadi letusan gunung api, sebaiknya membuat peta zonasi kawasan rawan bencana, yaitu di mana masyarakat membuat zonasi wilayah-wilayah yang terdampak zonasi rawan bencana seperti gunung api situ. Jadi masyarakat tidak bisa ke daerah situ atau melarang dengan radius beberapa kilometer karena ada misalkan contoh gunung api aktif. Selanjutnya, sedang terjadi letusan gunung api, maka kita harus melindungi diri dari abu letusan gunung api, ya. Setelah terjadi letusan gunung api, nah, yang harus diperhatikan adalah penanganan terhadap korban bencana letusan gunung api. Selanjutnya, bencana tsunami. Nah, sebelum terjadi tsunami, yaitu kita harus menanam pohon yang bercabang atau greenbelt seperti bakau, pohon bakau di pesisir pantai, yaitu itu adalah salah satu bendungan secara alami karena pohon bakau itu dapat membendung suatu gelombang air laut setidaknya agar meminimalisirkan dampak gelombang air laut ke daratan. Sedang terjadi tsunami, maka yang kita harus lakukan adalah segera menuju tempat yang lebih tinggi, ya. Kita beralih di tempat tinggi, jangan ke dataran rendah atau naik ke rumah. Setelah terjadi tsunami, maka menangani korban yang mengalami luka-luka, membantu mengevakuasinya. Nah, selanjutnya ada bencana banjir. Sebelum terjadi bencana banjir, alangkah baiknya kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebab bencana banjir itu. Itu seperti tidak membuang sampah sembarangan, ya, drainase yang lancar, dibersihkan, dan juga membuat daerah resapan air. Nah, jika sedang terjadi banjir, maka hal yang harus dilakukan adalah mengungsi ke posko-posko yang disediakan. Setelah terjadi banjir, maka analisis kerusakan dan kebutuhannya, yaitu di mana apa saja yang kerusakan di wilayahnya dan kebutuhannya apa saja yang harus diperlukan. Nah, selanjutnya ada bencana kekeringan di waktu musim kemarau. Ya, jelas sekali Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sini ada kekeringan jangka pendek, maka kekurangan air bersih dampaknya. Kekeringan jangka pendek, kurangnya maksimal sarana dan prasarana air bersih. Selanjutnya ada kekeringan jangka panjang, rusaknya lingkungan sekitar sumber mata air dan waduk. Maka di sekitar wilayah itu yang terjadi bencana kekeringan, tumbuhan tanaman seperti petani yang gagal panen atau sulit untuk menanam tanaman berkebun terjadinya itu, ya. Ini dampak-dampak dari bencana kekeringan. Selanjutnya ada bencana tanah longsor. Sebelum terjadi longsor, alangkah baiknya kita tidak membangun rumah di daerah rawan longsor, yaitu tidak membangun daerah rumah di perbukitan atau di belakang perbukitan, ya, sangat rawan itu, tidak boleh untuk melakukan pembangunan di belakang perbukitan. Nah, selanjutnya sedang terjadi longsor, maka segera menyelamatkan diri dengan keluar rumah jika terjadi hujan besar. Nah, karena apa terjadi hujan besar? Karena tanah longsor itu akan bergerak tanahnya akibat ada air yang besar dan meresap. Bisa jadi terjadi seperti banjir bandang yang menghantam segala benda-benda yang dilewatinya. Setelah terjadi longsor, mengerahkan tim penyelamat jika ada yang masih tertimbun longsor. Lapor kepada pihak berwajib yang melakukan
evakuasi seperti BNPB, petugas BNPB. Selanjutnya ada bencana banjir bandang. Sebelum terjadi banjir bandang, yaitu tidak melakukan penebangan pohon di hutan, yaitu pengundulan secara liar atau illegal logging. Ya, jangan pernah, karena akan mengakibatkan banjir bandang. Sedang terjadi banjir bandang, yaitu yang kita lakukan adalah segera mengevakuasi korban yang selamat ke tempat yang lebih aman. Setelah terjadi banjir bandang, alangkah baiknya kita harus melakukan kajian dampak bencana agar kedepannya tidak terjadi terulang kembali banjir bandang, ya, banjir bandang terhadap di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Ini juga saling berkaitan dengan kekeringan, dengan pemanasan global, yang seperti di Indonesia itu di daerah Kalimantan, ya. Sebelum terjadi kebakaran hutan, penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan di daerah yang rawan kebakaran hutan, seperti di daerah Kalimantan. Sedang terjadi kebakaran hutan, yaitu kita harus menjauhi daerah yang sedang terjadi kebakaran hutan, ya. Jauhi karena asapnya dapat menyebabkan sesak napas, ya, mengakibatkan paru-paru terhimpit atau bernapasnya kurang berfungsi. Setelah terjadi kebakaran hutan, yaitu melakukan reboisasi pada lahan yang terbakar dengan tanaman yang heterogen, ya, penanaman kembali akibat dari kebakaran hutan itu sendiri. Selanjutnya ada angin puting beliung. Sebelum terjadi angin puting beliung, alangkah baiknya masyarakat harus membuat peta daerah rawan bencana puting beliung seperti yang dilewati, yang sering terjadi angin puting beliung. Kita harus memetakan peta daerah rawan bencana puting beliung itu, agar masyarakat tahu bahwa wilayah yang rawan itu terhadap bencana angin puting beliung di wilayah tiap-tiap poinnya. Sedang terjadi angin puting beliung, maka masyarakat segera berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman, ya, agar tidak terkena serpihan-serpihan yang terbang atau benda-benda tajam, benda-benda apapun itu yang mengakibatkan tubuh kita terluka. Setelah terjadi angin puting beliung, sebaiknya kita harus mendirikan tempat penampungan korban bencana alam angin puting beliung itu, ya. Oke, di sini selanjutnya ada Kelembagaan Penanggulangan Bencana Alam, yaitu ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disingkat dengan BNPB. Bapak-bapak yang bertugas di sini seperti yang baju oranye, kalian bisa lihat jika ada bencana memakai baju oranye, itu adalah petugas BNPB terhadap bencana penanggulangan alam. Badan Search dan Rescue atau SAR, Nasional Basarnas, dan kedua ada Basarnas, itu juga merupakan kelembagaan penanggulangan bencana alam. Tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi search and rescue atau SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR terhadap korban bencana alam. Nah, di sini ada poin-poin tugas lembaga BNPB. BNPB mempunyai tugas berbagai berikut, yaitu ada memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggapan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Selanjutnya ada menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Yang keempat,
melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Yang kelima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. Yang keenam, RM mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketujuh, ada melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ada menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, kita sudah ada di akhir pembahasan materi ini, yaitu kesimpulannya adalah posisi Indonesia secara geografis menyebabkan rawan terhadap bencana alam. Yang kedua, wakil negara Indonesia harus mengetahui tentang mitigasi bencana yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam suatu saat. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar channel Tian 21 ini di materi ini. Sampai jumpa